Ya, meski tidak mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Timnas U23 telah mengukir prestasi gemilang dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk membahas pencapaian fenomenal Garuda Muda, sudah bersama kami legenda sepak bola Indonesia, Coach Aji Santoso. Selamat sore, Coach Aji. Selamat sore, Bang. Salam olahraga sebenarnya sebelumnya, Coach. Bang. Siap. Semoga dalam kondisi sehat. Coach, Amin, amin. ini bagaimana Anda melihat atau menilai laga Indonesia tadi malam kontra Gini? Apakah kita sebenarnya layak kalah atau kita sebenarnya bisa menang? Bagaimana menurut Coach Aji? Ya, yang pertama kita mesti mengapresiasi dulu pemain-pemain kita ya. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin tidak ada satupun pemain termasuk tim pelatih yang tidak ingin lolos ke Olimpiade. Tapi kenyataannya memang beda. Memang sebelum pertandingan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh tim kita. Yang pertama, tidak komplitnya pemain, tidak ada Justin Hubner, tidak ada Rizky Ridho. Tentunya ini pasti akan mengurangi kekuatan di lini belakang. Yang kedua juga bermasalah dengan kebugaran pemain. Yang ketiga, pemain dalam kondisi yang lebih fresh daripada pemain-pemain kita. Jujur, saya sampaikan kalau saya melihat semalam, sebenarnya Gini tidak istimewa cara mainnya. Cuman dia memang menang di duel-duel fisik, menang di duel-duel adu kontak, menang di kecepatan. Terbukti gol pertama itu sebelum penalti terjadi counter attack yang sangat cepat dari sisi kanan pertahanan kita yang akhirnya terjadi 3 lawan 2 dan akhirnya terjadi penalti. Meskipun penalti itu masih bisa diperdebatkan karena sepertinya Witan juga tidak ada kesengajaan untuk menjegal kaki lawan gitu. Tapi yang jelas sebelum main pun saya sudah sampaikan bahwa kita punya kesempatan menang tapi cukup berat karena ada beberapa alasan-alasan yang saya sampaikan di depan seperti tadi. Seperti itu, Bang. Oke, apa yang kira-kira harus dibenahi dalam hal ini, Coach Aji? Ya, yang pertama tentunya kembali lagi ya saya sampaikan kemarin di AFC itu dari 6 pertandingan kita 5 pertandingan selalu kebobolan. Artinya ada permasalahan di lini belakang. Nah, sebentar lagi ini kan kita di event kualifikasi Piala Dunia. Dua pertandingan lagi untuk menentukan kita lolos atau tidak ya. Ya tentunya pertahanan lebih ditingkatkan lagi, kualitas terus juga sisi penyerangan juga semua harus ditingkatkan. Organisasi permainan juga ditingkatkan. Kemarin juga kita lihat pemain-pemain kita masih sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri di daerah kita. Itu yang berbahaya. Ketika terjadi kesalahan di daerah kita selalu berbahaya. Untung semalam itu kesalahan pemain kita terus 1 lawan 1. Untung aja bolanya tidak gol masih bisa ditepis oleh penjaga gawang kita. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah selain organisasi pertahanan maupun penyerangan harus lebih baik lagi dan pemain harus meminimalisasi kesalahan-kesalahan tidak perlu. Seperti itu. Oke, Coach, ini apa yang membuat prestasi Timnas U23 ini meraih prestasi gemilang hingga tembus 4 besar Asia mengalahkan Australia dan Korea Selatan menurut Coach Aji sendiri? Ya, kita harus jujur mengakui meskipun kita tidak lolos di Olimpiade, tapi apa yang dicapai oleh tim Coach Sintayong ini sangat luar biasa. Bahkan ini pertama kali kita lolos di semifinal. Kita bisa mengandalkan Korea, kita bisa mengalahkan Jordan dengan angka yang telah ini cukup bagus. Tentunya ini adalah usaha keras dari semua, mulai dari pengurus, pelatih, pemain, bahkan masyarakat Indonesia yang mensupport. Ini adalah hasil dari kerja keras semua yang ada di tim maupun dari outcome tim ya, yang di luar tim seperti penonton, pecinta sepak bola kita. Menurut saya ini sangat luar biasa, perlu kita apresiasi, tetapi jangan lupa bahwa ke depan tantangannya akan lebih berat lagi. Ini mudah-mudahan masih awal untuk kita melangkah lebih baik lagi, untuk kita bisa terbang, untuk kita bisa berkembang lebih bagus lagi. Seperti itu. Coach, evaluasi dari Coach untuk Timnas U23 yang sebagian besar pemainnya ini menjadi tulang punggung di Timnas senior, seperti apa? Ya, memang ada beberapa pemain ya kalau semua bisa main seperti Rizky Ridho, Justin Hubner itu memang under 23 tetapi mereka juga main di senior. Tentunya ini satu keuntungan karena ini juga akan mendapatkan jam terbang ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Ini juga menurut saya bagian taktik strategi Sintayong untuk memberi jam terbang kepada pemain-pemain yang akhirnya dipakai di usia 23 yang sebenarnya yang akhirnya bisa meraih prestasi yang sangat spektakuler. Baru sekali ini
selama Korea 36 tahun mengikuti Olimpiade baru sekali ini digagalkan oleh Indonesia. Tentunya ini kan satu prestasi yang harus kita apresiasi. Kita harus melihat dengan jernih bahwa apa yang dicapai tim ini meskipun memang harus ada pembenahan, ada perbaikan itu normal. Tetapi yang jelas dengan kasat mata kita melihat tim kita luar biasa. Kita harus support, kita harus apresiasi semua perjuangan pemain, pelatih, dan pengurus. Seperti itu. Oke, sementara naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI, ini apakah mematikan peluang anak muda seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, atau Marcelino yang atau malah sebenarnya bagus buat meningkatkan kompetensi mereka sendiri di timnas senior, menurut coach? Iya, kalau kita mengambil advantage keuntungan dari sisi positif tentunya ya bagus. Artinya pemain-pemain kita dituntut untuk bisa berkembang. Ini kan dunia sepak bola profesional. Bagaimana kita bisa bersaing dengan persaingan-persaingan itu sendiri gitu loh. Tapi kalau kita memandangnya secara negatif, ya susah juga gitu. Tapi memang saya juga bukan anti untuk naturalisasi, tapi kita tidak boleh dong sampai jangka panjang melakukan naturalisasi. Oke, sementara ini kita naturalisasi, tetapi jangan lupa bahwa pengurus PSSI bagaimana sekarang membenahi sepak bola kita mulai dari usia muda sampai kompetisi. Bagaimana kompetisi kita ini berjalan dengan baik, profesional, berjalan dengan fair. Kalau ada tim yang berprestasi karena itu kualitas pelatihnya bagus, kualitas pemainnya bagus, kualitas manajemennya bagus. Seperti itu. Karena apa? Dari kompetisi yang bagus inilah akan muncul pemain-pemain yang berkualitas. Jadi menurut saya kita boleh bernaturalisasi tetapi tidak mungkin dalam jangka yang sangat panjang. Sementara ini kita mungkin 5 tahun ke depan menggunakan pemain naturalisasi, tapi ketika pemain naturalisasi kita gunakan, kita juga membenahi sepak bola di dalam negeri. Seperti itu. Oke, Coach, selain harapan yang ingin saya tanyakan, tapi menurut Coach apakah hal tersebut sudah dimulai? Karena memang terlebih ketika nanti pemain-pemain U23 ini bermain juga di timnas senior, dan dulu kan sempat ada candaan lah bahwa karir sepak bola Indonesia itu berhenti di U23 karena tim seniornya itu berbeda dengan tim U23-nya, prestasinya seperti itu. Harapan coach sendiri seperti apa nanti ke depannya? Ya tentunya sekarang perbaikan-perbaikan itu sudah dilakukan ya oleh pengurus, oleh stakeholder ya untuk meningkatkan kualitas kompetisi kita. Itu memang sangat penting mulai dari usia muda sampai yang paling senior. Nah yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan prestasi sepak bola itu butuh investasi jangka panjang. Apa investasi itu? Investasi itu adalah salah satunya ya di grassroots, di usia muda gitu. Jadi jangan kita terlena dengan prestasi saat ini kaitan tidak membenahi sepak bola kita. Kita tahu sekarang tim nasional kita senior juga berprestasi kan. Apalagi sebentar lagi juga ada event pra Piala Dunia. Seandainya kita nanti lolos, tentunya prestasi ini juga luar biasa gitu loh. Jadi memang antara pemain senior dan pemain 23 ini saling berkaitan, saling inline ya. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dengan baik. Jadi pemain-pemain yang usia 23 nanti bisa mensupport tim yang senior seperti itu. Baik, terima kasih. Legenda sepak bola Indonesia, Coach Aji Santoto telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore, salam olahraga, Coach. Salam olahraga, terima kasih.